الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जंग उहद के वाक़यात में Sebelumnya, saya telah mengemukakan contoh-contoh pengorbanan para sahabat dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Perang Uhud. Di antaranya, terdapat juga peristiwa keberanian Hazrat Ali. Disebutkan di dalam riwayat mengenai Hazrat Ali, bahwa pada kesempatan Perang Uhud, ketika Ibnu Kamiyah mensyahidkan Hazrat Mus'ab bin Umair, ia mengira bahwa ia telah mensyahidkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ia kembali kepada orang-orang Quraisy dan berkata, "Aku telah membunuh Muhammad SAW." Ketika Hazrat Mus'ab radhiyallahu anhu disyahidkan, Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepada Hazrat Ali, maka Hazrat Ali bersama umat Islam lainnya berperang. Hazrat Ali membunuh para pembawa bendera pasukan kafir satu persatu. Rasulullah SAW melihat sekelompok orang kafir, lalu memerintahkan Hazrat Ali untuk menyerang mereka. Hazrat Ali membunuh Amr bin Abdullah Jumahi dan mencerai beraikan mereka. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerang pasukan kafir lainnya. Hazrat Ali membunuh Syaibah bin Malik. Maka Hazrat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sungguh ia patut mendapatkan simpati," yakni mengacu kepada Hazrat Ali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya, Ali berasal dariku dan aku berasal dari Ali." Hazrat Jibril berkata, "Aku berasal dari kalian berdua." Kaum Syiah melebih-lebihkan dan sangat membesar-besarkan hal ini. Hazrat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dalam Perang Uhud, ketika orang-orang telah menjauh dari Rasulullah SAW, saya mulai mencari di antara jenazah para syuhada, tetapi saya tidak menemukan Rasulullah SAW di antara mereka. Lalu saya berkata, "Demi Allah, Rasulullah SAW tidaklah melarikan diri, dan tidak juga saya menemukan beliau di antara para syuhada. Tetapi Allah Ta'ala telah marah kepada kita, sehingga Dia telah mengangkat nabinya. Jadi sekarang ini yang merupakan kebaikan bagi saya hanyalah bertempur hingga saya mati terbunuh." Hazrat Ali radhiyallahu anhu menuturkan, "Kemudian saya mematahkan sarung pedang saya dan menyerang orang-orang kafir. Ketika mereka terpencar ke sana kemari, saya melihat Rasulullah SAW ada di antara mereka." Diriwayatkan dari Hazrat Sa'id bin Musayyib bahwa Hazrat Ali menderita 16 luka pada Perang Uhud. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan hal ini, bahwa di balik musibah tersembunyi khazanah keberkatan, beliau radhiyallahu an bersabda, Hazrat Ali radhiyallahu an pulang dari Uhud dan memberikan pedangnya kepada Hazrat Fatimah radhiyallahu anha dan mengatakan, "Cucilah pedang ini. Hari ini ia telah melakukan tugasnya dengan baik." Rasulullah SAW mendengar perkataan Hazrat Ali. Kemudian beliau SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak hanya pedangmu yang bekerja,
ada banyak saudaramu yang pedangnya juga telah menunjukkan kehebatannya. Seraya menyebutkan nama 6 hingga 7 orang sahabat, beliau SAW bersabda, pedang mereka tidak kalah tajamnya dari pedangmu. Terdapat riwayat berkenaan dengan Hazrat Abu Talha Ansari radhiyallahu an. Hazrat Anas meriwayatkan, ketika terjadi perang Uhud, kaum muslim mengalami kekalahan dan terpisah dari Rasulullah SAW. Hazrat Abu Talha Ansari berdiri di depan Rasulullah SAW dan melindungi beliau SAW dengan perisainya. Hazrat Abu Talha adalah seorang pemanah yang sangat handal. Beliau menarik busur dengan sedemikian rupa kuat, sehingga beliau mematahkan 2 hingga 3 busur pada hari itu. Yakni, begitu kuatnya beliau menariknya, sampai-sampai busur beliau patah. Pada saat itu, siapapun dari antara para sahabat yang lewat dengan membawa anak panah, Hazrat Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya, berikanlah anak panah itu kepada Abu Talha. Yakni, beliau adalah seorang pemanah yang handal, hendaknya mereka memberikan anak panahnya kepada beliau. Pada saat itu, beliau berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Hazrat Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menegakkan kepala dan melihat orang-orang. Maka Hazrat Abu Talha radhiyallahu an mengatakan, Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la yusibuka sahmun nahri duna nahrik. Ibu saya dan bapak saya berkorban untuk Tuhan. Mohon jangan melihat sambil menegakkan kepala. Khawatir salah satu anak panah mereka mengenai Tuhan. Dada saya menjadi tameng di hadapan dada Tuhan. Kutipan ini berasal dari Bukhari. Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Hazrat Abu Talha radhiyallahu an melindungi Rasulullah SAW dengan sebuah perisai, dan beliau adalah seorang pemanah ulung. Setiap kali beliau menembakkan anak panah, Rasulullah SAW melihat di mana anak panahnya mendarat. Terdapat juga riwayat mengenai syair yang dikumandangkan oleh Hazrat Abu Talha dalam perang Uhud, yaitu wajhi li wajhikal waqa wa nafsi binafsikal fidai. Yakni, wajahku hadir untuk menyelamatkan wajah engkau, dan jiwaku berkorban demi jiwa engkau. Berkenaan dengan Hazrat Abu Talha Ansari, Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib menulis sebagai berikut, Hazrat Abu Talha Ansari radhiyallahu an terus-menerus menembakkan anak panah dan mematahkan 3 busur. Beliau menghadapi panah musuh dengan gagah berani dan melindungi Rasulullah SAW dengan perisainya. Kemudian terdapat riwayat mengenai Hazrat Talha bin Ubaidullah radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat Ansar, meskipun berasal dari kalangan Quraisy. Pada hari perang Uhud, beliau membawa anak panah di tangannya, seraya menyelamatkan Hazrat Rasulullah SAW. Hazrat Talha ikut serta bersama Rasulullah SAW pada hari perang Uhud. Beliau termasuk di antara orang-orang yang berdiri teguh di sisi Rasulullah SAW pada hari itu dan berjanji kepada beliau SAW untuk mengorbankan jiwa mereka. Ketika Malik bin Zubair menembakkan anak panah ke arah Rasulullah SAW, maka Hazrat Talha radhiyallahu an melindungi wajah Rasulullah SAW dengan tangannya. Anak panah mengenai jari kelingking beliau yang karenanya jari tersebut lumpuh. Saat beliau terkena anak panah pertama, beliau meringis karena kesakitan. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika beliau membaca bismillah, maka beliau akan masuk surga dalam keadaan orang-orang menyaksikan beliau. Rincian kejadian ini ditemukan dalam riwayat Al-Sirah Al-Halabiyah. Qais bin Abi Hazim berkata, pada hari perang Uhud, aku melihat keadaan tangan Hazrat Talha bin Ubaidillah yang terluka parah saat melindungi Rasulullah SAW. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau terkena tombak dan banyak darah mengalir sehingga beliau jatuh pingsan karena terlalu lemah. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu memercikkan air padanya sampai beliau pun sadar kembali. Setelah sadar kembali, beliau langsung bertanya, apakah Rasulullah SAW baik-baik saja? Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an menjawab dengan mengatakan, beliau SAW baik-baik saja, dan beliau sendiri yang mengirimku kepada engkau.
Hazrat Talha radhiyallahu an kemudian berkata, Alhamdulillah, kullu musibatin ba'dahu jalal. Segala puji hanya milik Allah. Setelah mengetahui keadaan baik Rasulullah SAW, setiap kesulitan menjadi tidak berarti. Aisyah dan Ummu Ishaq, yang merupakan dua putri Hazrat Talha radhiyallahu an, keduanya menceritakan, pada hari Uhud, ayah kami menderita 24 luka. Kepalanya mengalami luka dalam, dan pembuluh darah di kaki beliau putus, jari beliau lumpuh, dan luka yang lainnya ada di badannya. Beliau hampir tidak sadarkan diri. Kedua gigi depan Rasulullah SAW patah dan wajah beliau terluka. Beliau SAW juga tak sadarkan diri. Hazrat Talha menggendong Rasulullah SAW di punggung beliau, berjalan mundur, sehingga setiap kali ada musuh yang menyerangnya, beliau melawannya sampai beliau mencapai lembah terdekat dan menyandarkan Rasulullah SAW pada sesuatu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyebutkan tentang pengabdian tanpa pamrih dari para sahabat ini dan kesediaan mereka untuk mengorbankan segalanya selama perang Uhud dengan kata-kata berikut. Pada hari Uhud, ketika Khalid bin Walid tiba-tiba menyerang kaum muslim dan kaum muslim terpecah belah, beberapa sahabat berlarian ke arah Rasulullah SAW dan berkumpul di sekeliling beliau. Jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang. Orang-orang kafir dengan gencar menyerang tempat Rasulullah SAW berdiri. Satu demi satu, para sahabat terbunuh saat melindungi beliau. Selain serangan dari pasukan pedang, para pemanah menembakkan anak panah ke arah Rasulullah SAW dari atas bukit. Saat itu, Hazrat Talha, yang berasal dari kalangan Quraisy dan Muhajirin Mekah, melihat bahwa semua anak panah musuh diarahkan ke wajah Rasulullah SAW. Beliau mengulurkan tangannya untuk menghalangi wajah Rasulullah SAW. Anak panah demi anak panah mengenai tangan Hazrat Talha, namun sahabat pemberani dan setia ini tidak menurunkan tangan beliau. Anak panah itu terus mengenai tangannya dalam jumlah yang banyak, hingga akhirnya tangan beliau lumpuh dan hanya tersisa satu tangan. Bertahun-tahun kemudian, pada masa kekhalifahan Islam yang keempat, ketika pertikaian bersaudara mulai memanas, Hazrat Talha diolok-olok oleh musuhnya sebagai Talha yang buntung. Sahabat yang lain menjawab, ya memang buntung, tapi ini adalah keadaan buntung yang sangat penuh keberkatan. Apakah kalian mengetahui bahwa beliau kehilangan tangannya ketika melindungi wajah Rasulullah SAW dari panah musuh? Setelah perang Uhud, seseorang bertanya kepada Hazrat Talha, tidakkah merasa sakit ketika anak panah menusuk tangan engkau? Dan tidakkah engkau menjerit kesakitan? Hazrat Talha menjawab, ya terasa sakit dan ingin menjerit. Tapi saya tidak membiarkannya terjadi, supaya jangan sampai tangan saya goyah dan wajah Rasulullah SAW terkena anak panah. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga termasuk di antara para sahabat setia yang menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa di pertempuran tersebut. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahwa ayahnya menuturkan, ketika musuh kembali melakukan serangan, saya lalu bergerak ke satu sisi sambil berpikir bahwa saya akan menghalau mereka, yaitu apakah saya yang akan selamat ataukah saya yang akan meraih kesyahidan. Tiba-tiba, saya melihat seorang dengan wajah kemerahan. Saat orang-orang musyrik hampir menundukkannya, orang itu lantas mengambil bebatuan dan melemparkannya kepada mereka. Seketika itu muncullah Mikdad di antara saya dan orang itu. Saat itu saya berkeinginan untuk bertanya kepadanya. Namun Mikdad memanggil saya dan berkata, wahai Sa'ad, beliau adalah Rasulullah SAW dan beliau tengah memanggilmu.
Saya pun segera berdiri merasa seolah-olah saya tidak mengalami rasa sakit sama sekali. Ketika tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau menyuruh saya duduk di depan beliau. Saya lalu menembakkan anak panah dan berdoa, "Wahai Allah, ini adalah anak panahmu. Semoga ia menghancurkan musuhmu." Kemudian Rasulullah SAW akan menjawab, "Wahai Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Wahai Allah, jadikanlah anak panah Sa'ad mencapai sasarannya. Wahai Sa'ad, semoga ibu bapakku berkorban untukmu." Hazrat Sa'ad menuturkan, yakni menggambarkan bahwa pada saat itu, saya merasa seolah-olah ada malaikat yang datang di dekat saya dan berperang bersama. Kemudian seseorang memberitahu saya bahwa orang itu sebenarnya adalah Rasulullah SAW sendiri. Jadi, memang tampaknya berbeda-beda keadaan-keadaan kasyaf yang dialami oleh para sahabat saat itu. Atau mungkin memang kenyataannya seperti itu. Bagaimanapun, pada akhirnya Hazrat Sa'ad memang berada di dekat Rasulullah SAW. Hazrat Sa'ad menuturkan, kapanpun saya melepaskan anak panah, Rasulullah SAW akan berdoa, "Wahai Allah, sempurnakanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Ketika saya telah kehabisan anak panah dari tempatnya, maka Rasulullah SAW meletakkan anak panah beliau di hadapan saya dan memberikan saya anak panah tanpa mata panah dan sirip, yaitu anak panah yang justru lebih cepat melesat dari anak panah lainnya. Allamah Zuhri menulis bahwa di hari itu, Hazrat Sa'ad menembakkan sekitar 1000 anak panah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib tentang peristiwa Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas di masa Perang Uhud. Saat hanya tersisa sedikit saja sahabat yang teguh berjaga di dekat Rasulullah SAW, beliau menulis, saat itu Rasulullah SAW terus menyerahkan anak panah kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Hazrat Sa'ad pun terus menghujani musuh dengan anak panah demi anak panah. Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Sa'ad, "Semoga ibu bapakku berkorban untukmu. Teruslah tembakkan anak panah." Bahkan sampai akhir hayat, Hazrat Sa'ad senantiasa mengingat sabda Rasulullah SAW ini dengan penuh kebanggaan. Salah satu riwayat menjelaskan bahwa Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, pada Perang Uhud, Rasulullah SAW mengeluarkan anak panah beliau dari tabungnya dan terus memberikannya kepada saya untuk dilepaskan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Teruslah lepaskan anak panah. Ibu dan ayahku akan berkorban untukmu." Hazrat Ali menjelaskan, selain kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, saya belum pernah mendengar Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk orang lain agar ibu dan ayah beliau berkorban untuknya. Beliau SAW bersabda kepada Hazrat Sa'ad di masa Perang Uhud bahwa, "Semoga ibu dan ayahku berkorban untukmu. Teruslah tembakkan anak panah. Wahai pemuda yang sangat kuat, teruslah tembakkan anak panah." Namun, ada riwayat lain dalam Bukhari bahwa selain Hazrat Sa'ad, ada juga nama Hazrat Zubair bin Awam yang kepadanya Rasulullah SAW bersabda, "Fidaka abi wa ummi," yakni semoga ayah ibuku berkorban untukmu. Selain itu, ada juga peristiwa tentang pengorbanan Hazrat Abu Dujana radhiyallahu an. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa selama Perang Uhud, Hazrat Abu Dujana radhiyallahu an bertindak sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Karena itu, beliau berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan menghadap ke arah beliau. Panah apapun yang mengarah pada beliau akan mengenai punggung Hazrat Abu Dujana. Hazrat Abu Dujana membungkuk sambil berdiri dan akan menangkis semua anak panah dengan punggungnya, sampai-sampai anak panah yang tak terhitung jumlahnya melukai punggung beliau. Mengenai ketabahan Hazrat Abu Dujana, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, hingga waktu yang sangat lama, Hazrat Abu Dujana melindungi tubuh Rasulullah SAW dengan tubuhnya sendiri dan akan menerima setiap anak panah dan batu dengan tubuhnya sendiri. Hal ini sedemikian rupa sehingga tubuh Hazrat Abu Dujana tertusuk anak panah. Namun beliau tidak menghiraukannya karena jangan sampai tubuhnya tersentak dan menyebabkan Rasulullah SAW terkena suatu anak panah. Lalu ada Hazrat Sahal bin Hunayf radhiyallahu an yang merupakan salah satu sahabat terkemuka dan menunjukkan keteguhan yang besar selama Perang Uhud. Pada hari itu,
beliau bersumpah rela mati di hadapan Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin tercerai-berai karena kuatnya serangan musuh, pada hari itu beliau melepaskan anak-anak panah atas nama Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Serahkan anak panah kepada Sahal, karena menembakkan anak panah adalah tugas yang mudah baginya." Kemudian, ada juga yang menyebutkan tentang seorang sahabiah, yaitu Hazrat Ummi Ammarah radhiyallahu anha, yang telah menunjukkan teladan keberanian di dalam perang Uhud. Dan beliau adalah seorang sahabiah yang setia dan rela berkorban. Nama lengkap beliau adalah Ummu Ammarah Mazainiyah. Nama sebenarnya Hazrat Ummu Ammarah adalah Nusaybah. Beliau adalah istri Hazrat Zaid bin Asim radhiyallahu an. Hazrat Ummu Ammarah meriwayatkan, pada masa perang Uhud, saya berangkat dengan niat untuk melihat keadaan di sana, yaitu apa yang terjadi dengan kaum muslim. Saya membawa sebuah kantung kecil berisi air untuk memberi air kepada yang terluka, hingga saya pun tiba di dekat Rasulullah SAW. Pada saat itu, beliau berada di antara para sahabat, dan kaum muslim berada pada posisi unggul. Artinya saat itu adalah tahap awal peperangan. Lalu tiba-tiba para sahabat menjadi tercerai-berai. Hal ini mengacu pada peristiwa orang-orang yang meninggalkan celah gunung tanpa penjagaan, sehingga orang-orang musyrik menyerang dari belakang. Beliau menuturkan, pada saat itu, kaum musyrik melancarkan serangan kepada Rasulullah SAW dari segala sisi. Ketika saya melihat ini, saya berdiri dan mulai berperang juga. Saya menghentikan musuh agar tidak mendekati Rasulullah SAW dengan menggunakan pedang. Pada saat yang sama, saya menembakkan anak panah hingga saya sendiri pun terluka. Beliau menderita luka yang sangat dalam di bahunya. Ketika ditanya siapa yang melukainya, beliau menjawab bahwa Ibnu Qaymiyah lah yang melukainya. Hazrat Ummu Ammarah meriwayatkan, ketika para sahabat tiba-tiba tercerai-berai dan terpisah dari Rasulullah SAW, saat itu ia, yakni Ibnu Qaymiyah pun maju sambil berkata, "Tunjukkan Muhammad SAW kepadaku, karena jika ia selamat hari ini, maka anggaplah saya yang tidak akan selamat." Artinya hari ini Muhammad SAW yang akan selamat atau aku yang akan selamat. Ketika ia mendekat, saya dan Hazrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an berusaha menghalangi jalannya. Saat itu ia menyerang saya. Dia menyebabkan luka ini di penyerangan, yakni tentang luka di bahu yang ditanyakan padanya. Orang itulah yang menyebabkannya. Saya terus berusaha menyerangnya, namun musuh Allah itu memakai 2 lapis baju besi. Beberapa ulama telah menulis bahwa pada hari perang Uhud, Hazrat Nusaybah pergi berperang bersama suaminya yaitu Hazrat Zaid bin Asim dan kedua putranya yaitu Hazrat Khubayb dan Hazrat Abdullah, sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh keluarga kalian." Atau menurut riwayat lain, beliau bersabda, "Semoga Allah Ta'ala memberkati rumah tangga kalian." Adapun ketika doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Hazrat Ummu Ammarah, yakni Nusaybah, bertanya kepada beliau SAW, "Mohon doakan kami, semoga Allah Ta'ala menjadikan kami juga bersama engkau di surga." Seraya berdoa, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Allah, jadikanlah mereka sebagai sahabatku di surga." Hazrat Ummu Ammarah segera berkata, "Sekarang saya tidak peduli apa yang terjadi pada saya dalam hidup ini. Karunia doa ini adalah sangat besar bagi saya." Rasulullah SAW pernah bersabda berkenaan dengan beliau, "Di perang Uhud, saat aku melihat ke kanan atau ke kiri, aku kerap melihat keberadaannya berperang melawan musuh untuk menjagaku. Di perang Uhud, Hazrat Ummu Ammarah menerima 12 luka, termasuk yang disebabkan oleh tombak maupun pedang." Mengenai Hazrat Ummu Ammarah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, ada seorang wanita muslim bernama Ummu Ammarah radhiyallahu anha. Beliau menggenggam erat pedang
dan menebas ke sana kemari untuk berada di dekat Rasulullah SAW. Saat itu, Abdullah bin Kamiyah tengah maju untuk menyerang Rasulullah SAW. Wanita Muslim ini segera bergerak maju dan menerima serangannya. Kemudian ia menggenggam pedangnya erat-erat dan membalas lagi dengan serangannya. Namun, ia adalah seorang pria yang mengenakan zirah ganda, sementara dia adalah wanita yang lebih lemah. Oleh karena itu, serangannya tidak mampu melukai sasaran. Ibnu Qaymiyah dengan berani menerobos barisan kaum muslim, dan tepat sebelum para sahabat dapat menghentikannya, ia berhasil mencapai jarak yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, ia menyerang wajah beberkat Rasulullah SAW dengan penuh kekuatan dan kekejaman, sehingga membuat hati para sahabat gemetar. Hazrat Talha yang gagah berani segera berlari ke depan dan menerima serangan tersebut dengan tangan kosong. Namun pedang Ibnu Kamiyah menebas dan memotong tangannya, dan serangan itu sampai ke sisi Nabi SAW. Namun dengan karunia Allah, tidak ada luka yang diderita karena beliau SAW mengenakan baju besi ganda, dan kekuatan pukulannya juga menjadi lemah karena tindakan berani Hazrat Talha. Namun karena terkejut akan hal ini, Rasulullah SAW berputar mengelak dan jatuh ke tanah. Ibnu Kamiyah meneriakkan seruan kegembiraan dengan mengatakan, "Aku telah membunuh Muhammad SAW." Setelah menyerang Rasulullah SAW, Ibnu Kamiyah kembali meneriakkan slogan kegembiraannya dan menganggap bahwa ia telah membunuh Rasulullah SAW. Namun begitu Rasulullah SAW menyentuh tanah, Hazrat Ali dan Hazrat Talha mengangkat kembali beliau. Ketika umat Islam yakin bahwa Nabi suci SAW masih hidup dan selamat, wajah pucat mereka berseri-seri dalam kegembiraan. Kini perlahan-lahan panasnya pertempuran mulai mereda, sebagian karena alasan bahwa orang-orang kafir menjadi lengah, karena anggapan mereka bahwa Rasulullah SAW telah syahid. Oleh karena itu, mereka mengalihkan perhatian mereka dari pertempuran dan mulai memotong-motong jenazah mereka yang telah syahid. Di sisi lain, sebagian besar umat Islam juga sudah terpencar. Selama perang ini, terdapat peristiwa pembicaraan dengan Abu Sufyan dan juga alasan mengapa kaum Quraisy mundur. Pada hari perang Uhud, ketika Rasulullah SAW menaiki gunung bersama para sahabat, beliau dikejar oleh orang-orang kafir. Menurut riwayat Sahih Bukhari, Abu Sufyan berseru sebanyak 3 kali dan berkata, "Apakah Muhammad SAW ada di antara kalian?" Nabi SAW menghentikan para sahabat untuk menjawab. Kemudian ia bertanya hingga 3 kali, "Apakah putra Abu Quhafah, yakni Hazrat Abu Bakar, ada di antara kalian?" Setelah itu ia bertanya 3 kali, "Apakah Ibnu Khattab, yakni Hazrat Umar, ada di antara kalian?" Mendengar hal ini, Hazrat Umar radhiyallahu an tidak dapat lagi menahan diri dan berseru, "Wahai musuh Allah, demi Tuhan, kalian telah berbohong. Nama-nama yang kamu sebutkan itu semuanya masih hidup, dan akan banyak kemalangan yang akan menimpamu." Ini juga merupakan riwayat Bukhari. Abu Sufyan menjawab, "Pertempuran ini adalah balas dendam atas perang Badar. Perang ini bagaikan ember. Terkadang peruntungannya bergeser ke satu sisi, dan terkadang ke sisi lain. Kalian akan menemukan orang-orang kalian yang mati, yang telinga dan hidung mereka telah dipotong, yaitu tubuh mereka telah dipotong-potong. Saya tidak memerintahkan untuk melakukannya, namun saya juga tidak menganggapnya tidak baik." Kemudian ia berseru, "O lo Hubal, O lo Hubal, hidup Hubal, hidup Hubal." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Apakah Anda sekalian tidak akan membalasnya sekarang?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana kami harus menjawabnya?" Beliau SAW bersabda, "Katakanlah, Allahu a'la wa ajal." Artinya Allah lah yang maha tinggi lagi maha agung. Abu Sufyan kemudian berkata, "Kami memiliki Tuhan Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Uzza." Mendengar hal ini, Nabi SAW bertanya, "Apakah kalian tidak akan menanggapi hal ini?" Hazrat Bara bin Azib radhiyallahu an meriwayatkan, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apa yang harus kami katakan?" Beliau SAW bersabda, "Allahu maulana wala maula lakum." Artinya Allah adalah pelindung kami, sementara kalian tidak memiliki pelindung.
Setelah itu Abu Sufyan dengan lantang berkata kepada kaum muslim, tahun depan kami akan menghadapi kalian di Badar sekali lagi. Rasulullah SAW memerintahkan salah satu dari para sahabat untuk menjawab dengan berkata, ya, kalian dan kami akan berjanji untuk ini. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, sementara kaum muslim sibuk merawat yang terluka di pihak lawan di medan perang, di bawah kaum Quraisy Mekah dengan kejamnya memotong-motong tubuh para syuhada muslim. Kebiasaan biadab muslah, yaitu memutilasi mayat, dilakukan dengan segala kebiadabannya, dan mereka yang laksana binatang buas dari Mekah itu melakukan apapun yang diinginkan hati mereka terhadap jenazah para syuhada muslim. Para wanita Quraisy memotong hidung dan telinga kaum muslim dan menggunakannya sebagai kalung. Hindun, istri Abu Sufyan, memotong jantung Hazrat Hamzah radhiyallahu an dan mengunyahnya. Oleh karena itu, kata-kata Sir William Muir, banyak tindakan biadab yakni mutilasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang telah terbunuh. Para pemimpin Mekah terus mencari jenazah Rasulullah SAW di medan perang hingga lama dan dengan susah payah, dan mereka menunggu-nunggu hal tersebut dengan penuh harap. Namun apa yang tidak akan mereka temukan itu tentu tidak dapat mereka temukan, yaitu hal ini tidak mungkin karena Rasulullah SAW tidak ada di sana. Ketika Abu Sufyan sudah putus asa dalam pencarian ini, ia membawa beberapa pengikutnya dan melanjutkan perjalanan ke celah gunung, tempat kaum muslim berkumpul dan berdiri tidak jauh dari pasukan muslim. Abu Sufyan berteriak berkata, "Wahai umat Islam, apakah Muhammad SAW ada di antara kalian?" Rasulullah SAW melarang siapapun untuk menanggapi. Oleh karena itu, para sahabat tetap diam. Kemudian ia bertanya tentang Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar. Namun sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, tidak ada yang menjawabnya. Mendengar hal ini dengan nada yang sangat sombong, ia berkata dengan suara keras, "Semua orang ini telah terbunuh, karena jika mereka masih hidup, mereka pasti akan menjawabnya." Mendengar hal ini, Hazrat Umar radhiyallahu an tidak mampu untuk menahan diri dan berkata tanpa takut, "Wahai musuh Allah, kalian berbohong. Kami semua hidup dan Tuhan akan mempermalukanmu dengan tangan kami." Setelah mengenali suara Hazrat Umar, Abu Sufyan berkata, "Katakanlah yang sebenarnya Umar, apakah Muhammad SAW masih hidup?" "Benar, sungguh benar," kata Hazrat Umar radhiyallahu an. "Dengan karunia Allah Ta'ala beliau hidup dan mendengarkan setiap perkataanmu." Dengan suara yang relatif rendah, Abu Sufyan berkata, "Kalau begitu Ibnu Kamiyah telah berbohong, karena aku menganggap kamu lebih jujur dari dia." Setelah itu Abu Sufyan berseru, "Ulu Hubal," yaitu "Wahai Hubal, engkau yang paling tinggi." Sebelumnya atas perintah Nabi SAW, para sahabat tetap diam, karena Nabi SAW melarang mereka. Namun Rasulullah SAW yang tadinya memerintahkan untuk diam ketika nama beliau sendiri disebut, menjadi gelisah ketika mendengar bahwa nama berhala dibandingkan dengan nama Allah Ta'ala, sehingga beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak menjawab?" Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya jawaban kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, Allahu a'la wa ajal," yaitu kebesaran dan keagungan hanya milik Allah Ta'ala. Abu Sufyan menjawab, "Lanal uzza wa la uzza lakum," yaitu kami punya uzza tetapi kalian tidak punya uzza. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengatakan, "Allahu maulana wa la maula lakum," yaitu kami mempunyai Allah yang menjadi penolong kami, tetapi kalian tidak mempunyai penolong. Setelah itu Abu Sufyan berkata, "Pertempuran itu seperti ember, ada kalanya naik dan ada kalanya jatuh. Anggaplah hari ini sebagai balasan atas Badar. Kalian akan menemukan mayat-mayat di medan perang yang telah dimutilasi. Saya tidak memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Tetapi ketika saya tahu hal itu, saya juga tidak menganggap tindakan anak buah saya ini sebagai tindakan yang tidak menyenangkan. Tahun depan kita akan bertemu lagi di Badar pada hari yang sama." Sesuai perintah Rasulullah SAW, seorang sahabat menjawab, "Baiklah kalau begitu, kita akan bertemu lagi." Setelah mengatakan hal ini, Abu Sufyan turun bersama para pengikutnya, dan segera setelah itu, pasukan Quraisy mengambil jalan menuju Mekah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib lebih lanjut menulis, "Sungguh aneh bahwa pada kesempatan ini, meskipun kaum Quraisy telah memperoleh kemenangan melawan kaum Muslim, dan dari sisi sarana lahiriah, jika mereka ingin,
mereka bisa mengambil manfaat lebih jauh lagi dari kemenangan itu. Bagaimanapun, peluang untuk menyerang Madinah tetap terbuka bagi mereka. Namun, kuasa Tuhan sedemikian rupa sehingga meskipun telah menang, tapi tetap hati kaum Quraisy dilanda rasa takut dan menganggap kemenangan yang dicapai di medan Uhud sebagai suatu keberuntungan, sehingga mereka menganggap lebih baik untuk bergegas kembali ke Mekah. Namun demikian, terlepas dari semua ini, sebagai tindakan pencegahan lebih lanjut, Nabi SAW segera mengirimkan rombongan 70 sahabat, yang juga termasuk Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Hazrat Zubair, untuk mengejar tentara Quraisy tersebut. Demikianlah riwayat yang diriwayatkan dalam Bukhari. Sebagian besar sejarawan menggambarkan kisah ini bahwa Nabi SAW mengutus Hazrat Ali, atau berdasarkan berbagai riwayat beliau mengirim Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengikuti jejak kaum Quraisy dan memerintahkannya untuk membawa berita apakah tentara Quraisy bermaksud menyerang Madinah. Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan kepadanya bahwa jika orang Quraisy menaiki unta mereka dan membawa kuda mereka tanpa menungganginya, maka anggaplah bahwa mereka akan kembali ke Mekah dan tidak berniat menyerang Madinah. Namun jika mereka menunggangi kuda, maka anggap saja mereka memiliki niatan tidak baik. Nabi SAW dengan tegas memerintahkan bahwa jika pasukan Quraisy sedang menuju Madinah, beliau harus dikabari segera, dan dengan penuh semangat beliau bersabda, pada hari ini, jika Quraisy menyerang Madinah, demi Allah, kita akan hadapi mereka dan membuat mereka merasakan akibat dari serangan itu. Maka orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW pergi dan segera kembali dengan membawa kabar baik bahwa pasukan Quraisy sedang bergerak menuju Mekah. Dalam menjelaskan bahwa Nabi SAW jatuh pingsan akibat luka-luka yang dialami beliau dan kejadian-kejadian yang terjadi kemudian, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, tidak lama kemudian Rasulullah SAW sadar dan para sahabat mengirimkan orang-orang ke segala penjuru medan perang untuk mengabarkan kepada umat Islam lainnya bahwa mereka harus berkumpul. Tentara yang tadinya melarikan diri mulai berkumpul kembali, dan Rasulullah SAW membawa mereka ke kaki gunung. Ketika tentara yang tersisa berdiri di celah gunung, Abu Sufyan dengan lantang menyatakan, kami telah membunuh Muhammad SAW. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi Abu Sufyan dengan tujuan supaya jangan sampai musuh tahu keadaan sebenarnya, lalu melancarkan serangan lagi dan membuat umat Islam yang terluka menjadi sasaran serangan musuh lagi. Karena tidak menerima tanggapan apapun dari tentara Muslim, Abu Sufyan menjadi yakin bahwa kecurigaannya benar dan mengatakan dengan suara keras, kami juga telah membunuh Abu Bakar. Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar juga untuk diam. Demikian juga kemudian Abu Sufyan menyatakan, kami juga telah membunuh Umar. Hazrat Umar yang merupakan orang yang sangat bersemangat, ingin menanggapinya dengan mengatakan, dengan karunia Tuhan kami hidup dan siap memerangi kalian. Namun Nabi SAW melarangnya melakukan hal tersebut, dengan bersabda bahwa Anda tidak boleh menyulitkan umat Islam, untuk itu harus tetap diam. Kini orang-orang kafir yakin bahwa mereka telah membunuh pendiri Islam beserta tangan kanan dan kirinya. Mendengar hal ini, Abu Sufyan dan rekan-rekannya dengan lantang menyeru, Ulu Hubal, Ulu Hubal, besarlah kejayaan sembahan kita yang terhormat yaitu Hubal, karena ia telah mengalahkan Islam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu melanjutkan, Nabi SAW yang telah menasihati untuk tetap diam ketika kematian beliau sendiri diumumkan, kematian Abu Bakar dan juga Umar diumumkan, sehingga tentara musuh tidak akan berbalik dan menyerang umat Islam yang sudah terluka dan mensyahidkan segelintir umat Islam yang tersisa. Namun, ketika kehormatan Allah Ta'ala dipertanyakan dan semboyan menyekutukan Tuhan dikumandangkan di medan perang, maka ruh beliau menjadi gelisah, dan dengan semangat yang membara beliau berpaling kepada para sahabat dan bersabda, mengapa kalian tidak menjawab? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang harus kami katakan? Nabi SAW bersabda, katakanlah, Allahu a'la wa ajal, Allahu a'la wa ajal. Kebesaran dan keagungan hanya milik Allah saja. Kalian berbohong ketika mengatakan Hubal itu hebat. Allah Ta'ala lah yang maha mulia dan maha besar. Dengan cara ini, Nabi SAW juga memberitahu mereka bahwa beliau masih hidup. Jawaban berani ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap tentara kafir, yakni harapan mereka menjadi pupus. Dan meskipun kenyataannya hanya segelintir kaum muslim yang berdiri di hadapan mereka,
sehingga mudah bagi mereka untuk menyerang dan membunuh mereka, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk melancarkan serangan lagi. Mereka puas atas kemenangan apapun yang telah mereka raih dan kembali ke Mekah. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an telah menyebutkan kejadian ini di berbagai kesempatan dan akan dilanjutkan di masa mendatang insya-Allah. Seperti yang selalu saya ingatkan, teruslah berdoa untuk keadaan Palestina secara umum. Ada beberapa berita yang mengabarkan bahwa upaya mungkin sedang dilakukan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza dan mungkin pemerintah Israel menyetujui hal ini. Namun, kemungkinan pecahnya perang di perbatasan Lebanon tampaknya semakin besar yang akan berdampak pada warga Palestina di tepi barat. Tidak ada lagi keadilan di pemerintahan negara barat. Kini, para analis barat secara terbuka menyatakan bahwa ketidakadilan telah melampaui batas. Presiden Amerika melancarkan perang ini hanya untuk meningkatkan perekonomian mereka sendiri, karena hal itu akan meningkatkan pendapatan mereka melalui perdagangan senjata. Kini, para analis mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mencoba untuk memperluas perang ini dan menciptakan kekacauan di dunia demi memperbaiki perekonomiannya sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak bisa menghindari murka Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya para Ahmadi melalui doa-doa dan rabtah-rabtah mereka harus memainkan peran mereka untuk mencegah kekejaman ini. Baru-baru ini juga beredar kabar bahwa Amerika dan Inggris berhenti mendanai badan PBB yang memberikan bantuan. Mereka menolak melakukan hal tersebut karena ada 11 atau 12 anggota mereka yang terlibat dengan Hamas. Dan sebagai akibatnya mereka melakukan ketidakadilan dengan tidak membantu rakyat Palestina. Ini hanyalah taktik mereka untuk memaksa Palestina. Namun yang mengherankan adalah jika dunia barat menghentikan bantuan mereka, mengapa tidak ada kabar dari negara-negara Muslim yang kaya akan minyak yang mengumumkan bahwa mereka akan membantu dengan memberikan bantuan mereka? Badan PBB tersebut telah mengumumkan bahwa jika mereka tidak menerima bantuan apapun, maka mereka tidak akan dapat lagi memberikan bantuan apapun setelah bulan Februari. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada negara-negara Muslim ini untuk menjalankan peran mereka, dan semoga kekacauan di dunia ini segera berakhir. Kini ada juga risiko perang dengan Iran. Demikian pula doakanlah para Ahmadi di Yaman. Ada seorang Ahmadi yang mukhlis di sana, yang telah meninggal saat dipenjara atau ditawan karena tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Kabar lebih lanjut mengenai beliau sulit didapati. Alhasil doakanlah mereka yang sedang dilanda kesulitan. Setelah mendapat kabar lebih lanjut, insya Allah saya akan mensolatkan jenazah gaib untuk beliau. Doakan juga para Ahmadi di Pakistan. Para Ahmadi selalu dijadikan sasaran untuk keuntungan politik mereka. Demikian pula, jemaat juga menghadapi ancaman dari kelompok garis keras tertentu. Anggota jemaat menghadapi bahaya ganda dimanapun mereka berada di Pakistan. Pertama, sebagai warga negara yang teraniaya, dan kedua, sebagai Ahmadi. Berdoalah untuk para Ahmadi di Rabwah dan semua tempat lainnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka dalam lindungannya. Semoga Dia mengembalikan kejahatan mereka kepada mereka sendiri. Semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi di setiap negara. Semoga dunia menyadari kenyataan bahwa tidak ada jalan lain selain kembali kepada Allah Ta'ala.
Satu-satunya cara bagi mereka untuk selamat adalah dengan mengenali Allah Ta'ala dan menerima utusannya ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk melakukannya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.